Satu butir telur berubah menjadi balas dendam paling mengerikan di savana Afrika. Tak ada yang menyangka, seekor honey badger yang terkenal tak kenal takut, yang bahkan mampu menghadapi ular berbisa dan predator besar, hari ini justru akan terkapar tak berdaya di hadapan amarah seekor ayah yang kehilangan keluarganya. Dan semua ini berawal hanya karena beberapa butir telur. 2 jam sebelumnya, seekor honey badger betina bernama Mihuan sedang berkeliaran mencari makanan. Saat itulah ia menemukan sebuah sarang burung yang tersembunyi di atas pohon tua. Bagi Mihuan, ini adalah kesempatan emas. Di dalam sarang tersimpan beberapa telur yang kaya nutrisi, makanan yang sulit ditolak oleh banyak predator. Tanpa ragu sedikit pun, ia mulai memanjat menuju sarang. Namun ia tidak menyadari bahwa di dalam sarang masih ada sang induk yang sedang menjaga telur-telurnya. Melihat ancaman datang, burung betina itu langsung mengembangkan sayapnya. Ia berdiri di depan telur-telurnya, berusaha melindungi anak-anak yang bahkan belum sempat menetas. Ia menendang, mematuk, dan menyerang sekuat tenaga. Tetapi perlawanan itu tidak cukup. Tubuh honey badger yang terkenal kuat dan berkulit tebal membuat semua serangan nyaris tak berarti. Dalam satu gerakan cepat, Mihuan menggigit kaki sang induk. Burung malang itu kehilangan keseimbangan. Ia jatuh dari sarangnya. Namun Mihuan tidak berhenti. Naluri predator menguasai dirinya. Tak lama kemudian, seluruh telur di dalam sarang telah hancur dan dimakannya. Sang induk hanya bisa menyaksikan dengan penuh kesedihan. Harapan yang selama ini dijaganya telah musnah dalam hitungan menit. Tak lama kemudian, tubuhnya tak lagi bergerak, dan keheningan menyelimuti sarang itu. Namun kisah ini belum berakhir, karena seseorang masih belum pulang. Seekor burung jantan yang selama ini menjadi pasangan hidupnya, membawa makanan untuk keluarga kecil yang ia cintai. Burung itu dikenal sebagai pasangan yang setia. Di alam liar, mereka hidup berdua, membangun sarang bersama, menjaga telur bersama, dan membesarkan anak bersama. Bagi mereka, keluarga adalah segalanya. Ketika sang jantan akhirnya kembali ke sarang, dunia seakan berhenti berputar. Sarang yang dahulu penuh kehidupan kini berubah menjadi tempat duka. Telur-telur telah hancur, pasangannya terbaring tak berdaya, dan aroma kematian masih menggantung di udara. Saat itu juga, kesedihan berubah menjadi amarah. Dengan bantuan naluri dan jejak yang tertinggal di tanah, ia mulai mengikuti pelaku yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Jejak itu membawanya menuju sebuah liang, tempat persembunyian Mihuan. Dan di sanalah, balas dendam dimulai. Berbeda dengan honey badger yang menguasai daratan, burung jantan ini menguasai langit. Ia tidak menyerang secara membabi buta. Ia menunggu, mengamati, lalu meluncur turun dengan kecepatan tinggi. Serang! Cakar dan kakinya menghantam kepala Mihuan dengan akurat. Honey badger mencoba melawan, mencakar, menggigit, dan menerjang. Namun lawannya selalu berada di luar jangkauan. Serangan demi serangan terus menghujani dari udara. Setiap kali Mihuan bangkit, burung itu kembali menghantam. Tak ada kesempatan untuk membalas, tak ada tempat untuk bersembunyi. Untuk pertama kalinya, sang petarung legendaris merasakan bagaimana rasanya menjadi pihak yang tak berdaya. Tubuhnya mulai penuh luka, kepalanya berdarah, tenaganya terkuras habis, dan perlahan ia roboh ke tanah. Diam, tak bergerak. Amarah sang ayah akhirnya terlampiaskan. Namun di balik tragedi ini tersimpan sebuah pelajaran besar. Di alam liar, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Keserakahan yang tampak sepele dapat menghancurkan kehidupan banyak makhluk. Namun saat harapan tampak hilang, keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Beberapa waktu kemudian, seekor manusia bernama Elisa menemukan burung betina yang masih bernapas lemah. Dengan penuh kasih, ia membawanya ke tempat yang aman, merawat luka-lukanya, memberi makan, dan menjaganya setiap hari. Perlahan, burung itu mulai pulih. Kehangatan yang diberikan manusia menjadi cahaya di tengah kisah yang penuh kehilangan. Karena terkadang, di dunia yang keras dan kejam sekalipun, masih ada ruang untuk belas kasih. Dan seringkali, kebaikan kecil mampu menghadirkan harapan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan.